mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Kita sedikit merenung, kita song-song hari ini walaupun masih pandemi, mudah-mudahan masih tetap semangat. Yang agak merasa dikit-dikit karena gejalanya hampir gejala yang bisa dialami oleh semua orang saat sedikit aja kelelahan ya, atau kita kurang menjaga sedikit waktu tidur kita. Tapi kita optimis, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan bagi yang sedang merasakannya, yang memang benar-benar sehari ini sedang merasakan parah. Semoga Allah segera angkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita mulai. Hari ini dalam Akhlaqul Banat, pembahasan yang pertama adalah dengan apa seorang anak beradab. Wajib atas seorang anak berakhlak dengan akhlak yang baik dari kecilnya, agar kehidupannya dicintai ketika dewasa. Tuhannya akan ridho padanya dan keluarganya akan senantiasa mencintainya dan seluruh manusia. Wajib juga atas seorang anak yang beradab menjauhi dari akhlak yang tercela, agar tidak menjadi orang yang dibenci Tuhannya, tidak ridho padanya dan keluarganya tidak mencintainya dan juga seluruh manusia. Aduh, nauzubillah min dzalik ya, untuk menjadi anak yang tidak beradab ini. Nauzubillah, semoga kita semua termasuk golongan anak-anak perempuan yang beradab ya. Yuk kita kaji Akhlaqul Banat. Yang kedua, anak yang santun dan beradab. Seorang anak yang beradab, ia memuliakan kedua orang tuanya dan para pengajarnya dan para saudaranya yang lebih besar dan semua orang yang lebih besar darinya, dan menyayangi saudaranya yang lebih kecil dan semua orang yang lebih kecil darinya. Dia muliakan orang tuanya dengan kemuliaan yang sempurna, karena dia tahu dia memuliakan kedua orang tuanya, dia akan mendapatkan ridhonya Allah. Dan juga para pengajarnya, karena seorang pengajar dia adalah orang tua kita pada saat kita di sekolah. Pada saat di rumah orang tua kita adalah orang tua kita, tapi pada saat kita di sekolah orang tua kita adalah para guru kita dan para saudaranya yang lebih besar dan semua orang yang lebih besar darinya. Berusaha menghormati orang yang lebih besar dari dia dan semua orang yang lebih besarnya, berusaha menghormati. Sayang juga dengan saudaranya yang lebih kecil, tidak menganggap dia masih kecil, kita remehkan juga gak apa-apa. Ternyata tidak, dia tetap berusaha menyayangi saudaranya yang lebih kecil dan semua orang yang lebih kecil darinya. Dan seorang anak yang beradab selalu jujur dalam setiap perkataannya dan bertawadhu atau rendah hati sesama manusia, dan bersabar atas gangguan dan tidak memutuskan hubungan dengan anak-anak tetangga, tidak pula berkelahi bersama mereka dan tidak meninggikan suara apabila sedang berbicara atau tertawa. Ketika bermain temannya mungkin bosan, ya udah tinggalkan dulu. Tapi pada saat kita bertemu lagi, berjumpa lagi untuk bermain, yuk bermain lagi. Jadi jangan suka disimpan dendamnya terlalu lama di dalam hati. Ikhlaskan. Pada saat saat itu hati sedang tidak nyaman, ya sudah, tinggalkan dulu. Pada saat nanti nyaman lagi, yuk kita bareng lagi, berkumpul lagi. Jangan sampai meninggalkan rasa dendam dan tidak meninggikan suara apabila sedang berbicara atau tertawa. Jangan berlebihan untuk berbicara atau tertawa. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita anak-anak yang santun dan beradab. Selanjutnya, anak yang buruk akhlak. Apa anak yang buruk akhlak dalam Akhlaqul Banat ini? Seorang anak yang jelek, ia tidak beradab kepada kedua orang tuanya dan para ustadz-ustadznya. Ia tidak menghormati orang yang lebih tua darinya. Dia merasa santai aja, orang lebih tua darinya pun santai aja, nggak ada penghormatan sama sekali. Ngeyel, toel-toel kepala. Nah, ini akhlak anak yang buruk. Ia tidak menyayangi orang yang lebih muda darinya. Dia menganggap, dia lebih kecil. Remehkan saja dia, ejek saja dia, tidak dihargai dia sebagai manusia. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya. Ia pun selalu berbohong apabila berkata-kata. Berbohong menurutnya sudah menjadi hal yang biasa dan sudah lumrah. Tidak ada rasa khawatir akan ada hari pembalasan, ada malaikat pencatat. Ini buat anak yang akhlaknya buruk. Nauzubillah min dzalik ya. Dan mengangkat suaranya apabila tertawa. Tertawanya berlebihan, senang sekali. Tertawa yang berlebih-lebihan. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya tertawa berlebih-lebihan. Karena ini akan bisa mematikan hati kita. Membuat kita susah untuk menerima kebenaran, hati kita pun suka keras untuk dinasihati.
untuk mendapatkan kebaikan dan kebenaran. Dan ia suka memaki, sukanya memaki apa-apa yang keluar dari mulutnya, kata-kata yang tidak nyaman. Sebagaimana teko ya, kita lihat isinya sesuai dengan apa yang ada. Kalau memang isinya kopi, maka dia akan keluar kopi. Kalau memang dia anak yang buruk, maka kegemarannya adalah sukanya memaki, berkata yang tercela, bertengkar, serta memperolok orang lain. Dan ia sombong, menyombongkan diri, ia tidak malu kalau berbuat yang tercela, ia tidak suka mendengar nasihat. Menurut dia tidak memiliki rasa malu untuk berbuat hal-hal yang buruk. Menurut dia santuy, santai. Padahal bisa merugikan diri dia, bisa merugikan orang lain di sekitarnya dia, bahkan merugikan orang tuanya. Orang tuanya harus mengeluarkan biaya yang cukup besar karena akibat perbuatan dia. Seperti seenaknya dia berjalan, orang terluka, orang tuanya harus menanggung untuk mengobati orang yang dia anggap sudah diremehkan dan dia sakiti. Dan dia juga tidak suka mendengar nasihat. Ketika ada orang mau nasihati dia dengan kebaikan, dia menganggapnya hal ini menyulitkan mereka. Hal ini hanya sepintas selalu masuk ke dalam kuping kanan dan keluar kuping kiri. Nauzubillah min dzalik ya. Semoga kita menjadi anak perempuan yang tidak memiliki akhlak yang buruk seperti ini. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah. Lalu yang selanjutnya adalah seorang anak wajib beradab sejak kecil, dari kecilnya. Ahmad seorang anak kecil, akan tetapi ia beradab. Oleh karena itu ayahnya mencintainya dan ia juga suka bertanya dari segala sesuatu yang ia tidak mengerti. Pada suatu hari ia berjalan-jalan bersama ayahnya ke kebun. Maka ia melihat pohon bunga yang indah. Akan tetapi pohon itu bengkok. Maka Ahmad bertanya, betapa indahnya pohon ini. Akan tetapi mengapa ia bengkok ya ayah? Sang ayah menjawab, karena tukang kebun tidak memperhatikan serta tidak meluruskannya semenjak dari kecilnya, maka jadilah ia bengkok. Lebih baik kita meluruskan saja sekarang, ujar Ahmad. Maka tertawa sang ayah dan berkata, tidak mudah yang demikian itu wahai anakku, karena ia sudah tumbuh besar dan ranting-rantingnya pun tebal. Beginilah seorang anak yang tidak beradab dari kecilnya. Tidak mungkin ia beradab pada waktu ia telah besar. Maka ketika kita diingatkan sebagai anak perempuan, dinasihati oleh orang tua kita, yuk berusaha kita dengarkan apa kata-kata orang tua. Dan semoga itu pun akan memberi keberuntungan untuk kita. Kita simpan dulu, kita cerna dulu apa yang dimaksudkan orang tua menasihati kita. Bisa jadi memang itu lebih baik, itu ada kebaikannya untuk kita. Jadi jangan langsung kita menolak apa yang dinasihati dari orang tua kita, karena memang mereka adalah orang-orang yang telah lebih lama muncul ke muka bumi ini, lebih banyak, lebih tahu, walaupun tidak semuanya tahu. Tapi tidak ada salahnya kita renungkan dulu apa-apa yang sudah beliau nasihati kita ya. Jangan langsung ditolak ya nak ya. Oke, yang selanjutnya, Allah Maha Suci lagi Maha Tinggi. Wahai anak yang mulia, Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, Dia yang menciptakanmu dan membaguskan rupamu, dengan memberi kedua mata kepadamu, dengannya kamu bisa melihat segala sesuatu, dan kedua telinga, dengannya kamu bisa mendengar suara, dan lisan, yang dengannya kamu mampu berbicara, dan kedua tangan, yang dengannya kamu mampu memakai untuk aktivitasmu, dan kedua kaki, yang dengannya kamu bisa berjalan, dan akal, yang dengannya kamu mengetahui yang baik dari yang buruk. Dan Dia memberi nikmat atasmu berupa kesehatan yang sehat, serta meletakkan rasa sayang di hati kedua orang tuamu, sehingga mereka mendidikmu dengan pendidikan yang baik. Maka wajib atasmu untuk mengagungkan serta mencintai Tuhanmu, dan engkau mensyukuri atas segala nikmat-nikmatnya Allah, dengan kamu mematuhi atas segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan juga kamu mengagungkan seluruh para malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, nabi-nabinya, dan seluruh orang-orang yang soleh dari semua hamba-hambanya. Dan kamu cintai mereka karena sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi mencintai mereka.
Apabila kamu telah menyintai Tuhanmu dan mematuhi segala perintah-perintahnya, serta menjauhi semua larangan-larangannya, Dia akan menambah nikmatnya kepadamu dan menjadikanmu orang yang dicintai di antara manusia, serta menjagamu dari segala gangguan dan memberimu segala apa yang kamu butuhkan. Subhanallah. Ya, kita menjaga ya nak ya diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita senantiasa untuk terus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dengan banyak berusaha menjadikan kita akhlaknya baik. Di akhir zaman ini kita pun banyak hal yang membuat kita miris dan khawatir sebagai seorang perempuan, terutama ketika baru-baru ini ya kita dengar Menteri Agama kita sudah memberikan jaminan keamanan untuk kaum Syiah dan kaum Ahmadiyah. Semoga ini dapat melindungi kita. Yang paling terpenting adalah memang aliran Syiah yang diberikan ini lebih banyak ditujukan kepada kaum generasi muda, yaitu generasi perempuannya diberikan maklumat bahwa dengan menikah mut'ah diantaranya yang seperti perzinahan ya, seperti tidak layaknya dengan wanita-wanita pezina, karena dia menikah tetapi dibayar untuk sementara waktu. Ketika perempuannya tidak memahami, maka yang rugi adalah kita anak perempuan. Karena di sana dinyatakan kalau si perempuannya menerima untuk nikah mut'ah, maka boleh terjadi pernikahan itu. Tetapi ketika perempuannya tidak mau, maka insya Allah ini akan menjaga dan melindungi. Perempuannya diiming-imingi dengan pahala yang setinggi-tingginya, didekatkan dengan malaikat. Ini yang membuat kaum perempuan akhirnya tergoda untuk bisa menerima nikah mut'ah. Tetapi mudah-mudahan kita bisa melindungi diri kita ya nak ya. Jangan sampai kita terkecoh dengan hal-hal yang mirip dengan Islam. Aneka aktivitasnya dia, busananya dia sebagai busana muslimah, tetapi ternyata akhlak yang dimunculkan adalah bukan akhlaknya seorang muslimah yang tidak diridhoi oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari aliran-aliran yang membuat diri kita sesat, hal-hal yang sangat tipis lagi terlihatnya, hampir tidak nampak perbedaannya karena kita sama-sama memiliki busana muslim, busana muslimah, menutup cadar bahkan, tapi ternyata nauzubillah min dzalik. Ini sangat mengkhawatirkan. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, melindungi kita sebagai kaum perempuan dan seluruh anak keturunan kita nantinya ya nak ya. Oke. Hari ini pembahasan kita 5 dari akhlakul lil banat yang Ibu sajikan. Mudah-mudahan ini cukup membuat perenungan untuk kita agar kita menjadi seorang muslimah yang berakhlak dan beradab. Tandanya syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke nak soleha, hari ini kita cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya sudah menyaksikan. Semoga menjadi amal soleh yang diridhoi oleh Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.